Hai adik-adik. Hai Inang. Hai juga Inang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas. Horas. Shalom. Shalom untuk adik-adik yang di rumah juga. Hari ini pada kebaktian Minggu, sekolah Minggu hari ini, adik-adik di rumah ditemanin sama Inang Abel, Inang Regina, dan Amang Pendeta Situmea. Tentunya adik-adik semua yang di sini sudah bangun dong, harusnya ya? Harusnya. Iya, karena seperti biasa kebaktian di gereja aja jam 10. Jam 10 itu udah nyampe di gereja ya Nang ya? Gereja. Harusnya adik-adik di rumah juga udah siap nih, udah mandi, udah sarapan. Dan sudah duduk manis lah. Udah duduk manis ya? Udah Iya. duduk. Dan kita akan memuji Tuhan hari ini, kita angkat pujian dan kami mengundang adik-adik semua, Inang undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Gerakan ya Kak? Oke. Coba kita sapa ya Kak ya. Nang, maaf ya, ini Inang. Ini Inang juga. Oh iya, pada kesempatan ini kan ditemenin sama para Inang sekolah minggu ya, guru sekolah minggunya. Kita sapa dulu Nang, adik-adik yang di rumah. Gimana? Seperti kalau sekolah minggu itu kita sapa mereka dengan gimana ya? Apa kabar? Apa kabar? Ya, Apa kabar? biasanya jawabnya apa yang ada yes-nya itu ya Nang ya? Iya, yuk kita praktekin dulu supaya nggak lupa ya. Iya. Apa kabar adik-adik? Yes. Oh enggak Nang, bukan gitu. Terus gitu gimana? ya. Kayak yang luar biasa, Yesus dahsyat. Nih, Gitu kita ulangin yuk. Inang lupa ya, udah 7 minggu nih. Lupa Inangnya. Adik-adik di rumah jangan lupa ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Sekali lagi, kayaknya kurang semangat. Yuk, ulangin. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Wah, tentunya dah lebih semangat Lebih ya. semangat, harus lebih semangat. Dan di rumah juga mungkin semuanya adik-adik dengan penuh sukacita memuji Tuhan itu dengan senang. Apalagi kalau misalnya Tuhan Yesus ada di rumah kita. Iya, tentu senang ya kalau ada Tuhan Yesus di rumahnya. Harus selalu senang dan sukacita. Kita akan mengundang adik-adik yang di rumah untuk memuji Tuhan kembali. Kita angkat pujian Yesus di dalam rumahku. Ya adik-adik ya Nang ya, kita ini sudah berkebaktian sekolah minggu itu udah masuk minggu keberapa ya Nang ya? 7. Ke-7.
Udah lama juga ya Nang ya. Sudah lama banget ya. Kita harus di rumah, memuji Tuhan di rumah, beribadah di rumah, kita sekolah. Nggak Belajar. boleh ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh, belajar di rumah. Belajarnya di rumah selama itu ya. Tentunya dia di rumah itu tetap semangat ya, walaupun udah 7 minggu berlalu, tetap semangat ya. Itu kenapa nih Nang? Kita harus kayak dibilang jangan keluar. Kalau keluar rumah harus pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Itu kenapa Nang? Iya. Biar adik-adiknya Biar nggak diingetin kenapa terus. sih Mah? Kenapa sih Pak? Gitu ya, biar kita ingetin juga ya adik-adik yang di Iya. rumah ya. Itu kenapa Nang? Kita harus tetap tinggal di rumah karena seluruh dunia sekarang sedang menghadapi pandemi atau wabah penyakit yang melanda seluruh bangsa-bangsa di dunia. Jadi untuk memutus mata rantai penyebarannya, kita semua harus ikut berperan serta dengan tinggal di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah. Jadi semua kegiatan yang biasa kita lakukan di luar rumah sekarang harus dikerjakan di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, olahraga di rumah. Bahkan sebagian orang juga bekerjanya dari rumah. Gitu, sampai waktunya nanti pemerintah mengatakan kembali seperti kondisi normal, baru kita kembali kepada kondisi yang seperti dulu Kembali lagi ya, boleh sekolah lagi, boleh kumpul ya sama teman-teman, boleh kebaktian nih. kebaktian di gereja lagi. Bisa. Duh, udah kangen ya. Pasti Tentunya sudah Inang udah kangen sama anak kangen sekolah minggu. banget anak-anak Kakak Inang sekolah juga minggu. udah Iya. kangen. Kakak-kakak sekolah minggu yang lain juga abang-abang sudah kangen dengan adik-adik yang di Iya. rumahnya. Tentu walaupun hanya di rumah saja, kita tetap loh harus memuji Tuhan. Iya. Tetap apapun yang kita lakukan, kita bisa buat yang terbaik untuk Tuhan. Dan dengan lagu yang berikut ini nih, kakak sekolah minggu atau Inang mau ngajak kalian juga di rumah untuk angkat pujian kerja buat Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita memiliki satu Bapa, Bapa yang di surga. Karena kita semua adalah satu keluarga, maka kita adalah satu saudara. Semuanya bersaudara. Karena kita satu tubuh di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita naikkan pujian kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita
kita akan mendengarkan firman firman Tuhan. Tuhan ya Nang ya. Kita mau ajak adik-adik yang di rumah untuk mempersiapkan Firman Tuhan, siapkan Alkitabnya. Ayo semuanya disiapkan. duduk yang manis juga Duduk ya. yang manis. Sambil menyiapkan, sudah nih Alkitabnya sudah disiapin belum? Sudah ya Oke. tentunya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih mempertemukan kami kembali lewat persekutuan anak sekolah minggu. Kami merindukan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sehat semua? Puji Tuhan ya, kita masih bisa bertemu, berkumpul lewat kebaktian anak sekolah minggu, walaupun anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing, amang di gereja, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab pada minggu kita hari ini. Ayo kita sediakan Alkitab kita masing-masing. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal yang keempat. Ayat 35 sampai ayat 41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat 41. Yuk kita menyediakan Alkitab kita masing-masing. Sudah dibuka semua? Kalau sudah dibuka, Amang akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah
firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah nggak melihat angin puting beliung? Seberapa besar yang sudah pernah kalian lihat anginnya? Seberapa kencang anginnya? Apalagi kalau disertai hujan, petir yang menyambar-nyambar, pastinya buat kita jantungan kan? Ketakutan bahkan. Kalau di kamar, nah pastinya adik-adik sekolah minggu sudah tarik selimut kan? Bagi adik-adik sekolah minggu yang pernah diterpa hujan, terus disertai angin kencang, pasti merasakan seperti apa yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus tertidur telap, rasa takut mereka terhadap angin kencang yang datang menghampiri mereka ternyata menjadikan iman mereka menjadi redup, mati, tidak percaya kepada Yesus. Banyak usaha yang mereka lakukan, tetapi dengan sungut-sungut dan ragu-ragu. Adik-adik, biasanya kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan ragu-ragu, maka hasilnya pun tidak akan pernah memuaskan. Betul? Kalau kita punya cita-cita, sebelum sampai kepada cita-cita itu, maka pasti banyak usaha yang bisa kita lakukan untuk menggapainya. Contohnya, belajar yang giat, selalu disiplin waktu, hormat kepada orang yang lebih tua, terlebih orang tua, dan jangan lupa berdoa. Nah, adik-adik, kalau kita bisa melakukan itu semua dengan baik, maka cita-cita itu bukan hanya di dalam mimpi lagi, tetapi bisa menjadi kenyataan. Harusnya percaya kepada Yesus bukan hanya di gereja saja. Percaya kepada Yesus bukan hanya ketika kita mendapatkan nilai yang bagus. Percaya kepada Yesus bukan hanya ketika kita bersuka cita. Percaya kepada Yesus bukan hanya ketika kita sampai kepada cita-cita kita. Tetapi percaya kepada Yesus bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya adalah rencana Yesus sendiri. Nah, adik-adik, percaya nggak sama Tuhan Yesus? Ayo, percaya nggak? Kalau kita beribadah di rumah kita masing-masing, kira-kira Tuhan Yesus di rumah siapa ya? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Di rumah siapa? Ada nggak Tuhan Yesus di rumah adik-adik? Iya. Yang percaya pasti jawabannya ada. Yesus itu ada di gereja, ada di rumah, ada di hati kita masing-masing. Terlebih Yesus itu ada di mana-mana. Dimanapun adik-adik nantinya, mari kita belajar seperti kisah Tuhan Yesus ini. Dimanapun kita berada, ketika kita berdoa, kita harus percaya Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita. Ketika kita mendapatkan masalah pun, kita harus percaya Tuhan Yesus menyertai hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita selagi kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, yang terakhir dari cerita Alkitab kita hari ini adalah jika kita mengerjakan segala sesuatu, maka andalkan Tuhan dalam segala hal. Percaya kepada Tuhan, kamu mampu untuk mengerjakan tugasmu.
Adik-adik sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus dibarengi dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Semoga Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memperdengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi penguatan di dalam hidup kami. Terlebih semua anak-anak sekolah minggu yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Mereka bisa mengerjakan aktivitasnya dengan baik di rumah. Bapa yang baik, kami serahkan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita akhiri kebaktian minggu kita hari ini, mari kita mempersiapkan kidung jemaat kita nomor 439 ayat 1. Bila topan keras melanda hidupmu. Kita bernyanyi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akhiri kebaktian kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Shalom semua anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.